Mulai terasa ada orang yang mulai sirik dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading mulai terasa ada beberapa orang yang sirik dengan kamu. Nah, siapa sih orang yang sirik dengan kamu? Apa tujuannya? Dan kenapa dia melakukan seperti itu? Yuk langsung saja kita simak videonya. Seperti apa yang akan terjadi? Kalau bisa dikatakan alasan pertama kenapa ada orang yang sirik dengan kamu, ada orang yang iri dengan kamu, karena ya memang ada pencapaian yang positif secara finansial. Kamu harus mengakui pada posisi saat ini kamu pun juga merasakan ada beberapa posisi yang memang bermasalah secara konteks finansial kamu yang sudah terselesaikan. Artinya apa? Segala kewajiban, segala tanggung jawab, dan juga beberapa hal yang lainnya itu sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan. Itu sudah mulai mampu untuk kamu selesaikan dengan baik. Sehingga apa? Orang yang tidak suka dengan kamu ini kadang merasa bingung, merasa heran, loh kenapa kok kamu bisa mengatasi itu? Padahal ketika kamu dalam kondisi yang kesulitan, dia akan sangat gembira sekali. Dia akan sangat bahagia sekali. Karena apa? Dia akan merasakan situasi yang dimana akan senang ketika kamu dalam kondisi yang bermasalah. Tetapi untuk posisi saat ini, beberapa perkara, beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, masalah keuangan kamu sudah mulai tuntas, sudah mulai bisa terselesaikan. Jadi ya memang kamu di sini sudah mulai mampu untuk bangkit dari keterpurukan secara finansial, dan bahkan kamu pun juga terus merasakan, terus mendapatkan hal-hal yang baik, terus mendapatkan beberapa hal yang positif yang terjadi dalam posisi kehidupan kamu ke depannya. Jadi emang kamu juga harus bersyukur gitu loh dengan hal-hal yang baik, bersyukur dengan hal-hal yang positif. Kunci rezeki ada di genggaman kamu. Sehingga ketika kamu memiliki kunci rezeki di genggaman kamu, tentu ini juga akan menghadirkan hal-hal yang bagus. Itu juga akan menghadirkan hal-hal yang luar biasa di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi emang kondisinya kamu pun juga akan terus mendapatkan hal-hal yang bagus dan juga mendapatkan hal-hal yang positif dalam konteks kerezekian. Dan ketika kamu dalam rezeki yang baik, ketika kamu dalam rezeki yang bagus, selalu saja menimbulkan rasa iri, menimbulkan rasa dengki dari orang-orang yang gak senang dengan kesuksesan kamu. Karena apa? Ada orang terdekat yang memang tidak suka, yang memang tidak senang dengan keberhasilan kamu, dengan kesuksesan kamu. Jadi ya mereka akan iri. Mereka akan iri dengan apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Karena apa? Mereka juga nggak mau gitu loh. Kamu dalam posisi yang bahagia. Nah sekarang kenapa kamu bisa bahagia? Padahal ya karena kerja keras. Karena kerja keras yang kamu lakukan, kerja keras yang kamu terapkan dalam diri kamu, perjuangan yang cukup bagus. Nah mereka nggak menyadari hal itu. Kenapa? Mereka cuma nggak senang melihat kamu dalam posisi yang bahagia. Dan kemudian pada posisi yang lainnya kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur, harus bisa untuk selalu bersyukur. Karena apa? Walaupun kamu dihina, direndahkan dan sebagainya, kamu masih berada dalam keadaan yang mampu untuk menjadikan hinaan itu, cacian itu, direndahkannya diri kamu sebagai pelecut ya, karena kamu itu seperti pegas. Semakin dihina, semakin ditekan, direndahkan dan sebagainya, kamu justru malah akan semakin tinggi dalam melompat dan mencapai pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kamu. Sehingga posisinya adalah ya kamu nggak apa-apa dihina, kamu nggak apa-apa direndahkan, tapi yang jelas kamu akan terus menjadi orang yang terus berproses dan juga tetap menghargai setiap prosesnya dengan semaksimal mungkin. Sehingga untuk kedepannya kamu juga akan berada dalam hal yang bagus, kamu kedepannya akan berada dalam hal yang positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ya terus bersyukur dan terus bersyukur dengan hal-hal yang baik yang terjadi karena proses dan juga karena kerja keras yang ada di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Ini juga akan menghadirkan hal yang baik dan juga akan menghadirkan beberapa hal yang positif yang akan terjadi dalam kehidupan kamu secara menyeluruh. Jadi ya bersyukur dan juga terus bersyukur dengan hal-hal yang bagus yang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan pada posisi saat ini. Dan kemudian kamu harus tahu nih, orang terdekat kamu yang sirik dengan kamu ini juga sebenarnya punya masalah pribadi dengan kamu. Artinya apa? Ini adalah orang yang memang sebelumnya pernah berkonflik dengan kamu. Saya nggak tahu masalah ini dalam hal apa ya, entah itu soal keuangan ataupun dalam soal beberapa hal yang lainnya. Tapi yang jelas di sini kamu pun juga harus bersyukur. Karena apa?
orang yang seperti ini memang juga sedang dijauhkan dari diri kamu. Jadi ketika memang orang ini ada di dekat kamu dan kamu timbul masalah dengan dia, ya sudah, kamu harus menjaga jarak dengan orang ini. Jangan terlalu dekat dengan orang ini. Karena apa? Orang ini adalah orang yang toksik, yang bisa saja mempengaruhi situasi-situasi yang muncul, yang bisa mempengaruhi situasi yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian di sini juga memang dia akan memfitnah kamu dan juga akan mengajak banyak orang untuk membenci kamu. Jadi ya posisinya memang di sini kamu pun juga harus ekstra waspada dan juga harus ekstra berhati-hati dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah, dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Sehingga kondisinya adalah tetap harus waspada dan juga tetap harus berhati-hati dengan orang yang seperti ini. Kenapa? Kalau kamu tidak waspada, kalau kamu tidak hati-hati, ini juga akan bisa menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak begitu baik dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi tetap harus lebih memperhatikan juga keadaan-keadaan yang muncul ketika memang ada masalah dengan orang ini. Dan ingat, orang ini akan berusaha memancing emosi kamu. Jadi ya sebisa mungkin kamu juga harus mampu untuk mengendalikan posisi emosi kamu dengan baik. Jangan sampai kamu dalam keadaan yang mudah terpancing emosi. Karena apa? Ketika kamu dalam keadaan yang mudah terpancing emosi, ini juga akan bisa menimbulkan beberapa hal yang kurang baik dan juga bisa menimbulkan beberapa keadaan yang kurang bagus yang ada dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi apapun yang muncul, apapun yang terjadi, tetap harus bisa untuk mengendalikan emosi. Karena dengan kau bisa mengendalikan emosi, itu juga akan memberikan satu hal yang bagus untuk mencegah terjadinya masalah dengan orang-orang yang seperti ini. Dan kemudian di posisi yang berikutnya, kamu juga harus tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Gak usah mudah terprovokasi dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Ketika kamu terlalu mudah terprovokasi, ini juga malah akan bisa memunculkan keadaan-keadaan yang bisa bermasalah di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya sebisa mungkin tetap harus lebih waspada dan juga jangan mudah terprovokasi dengan apapun yang orang ini lakukan. Termasuk ketika orang ini mempengaruhi banyak orang untuk membenci kamu. Kenapa? Ketika dia ingin menjatuhkan kamu sendiri, dia nggak mampu, maka dia juga akan mengajak orang lain untuk membenci kamu. Jadi ya situasinya kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan apabila teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan soal pembahasan orang yang mulai sirik dengan kamu, maka teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jikalau sekiranya soal privasi, maka teman-teman bisa langsung WhatsApp ke nomor pribadi saya. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.